Perkenalkan, nama saya Rev Christopher Roring dengan NIM 0730230009. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Undang-Undang dan Kebijakan Tambang yang berjudul Wilayah Pertambangan. Untuk dosen pengampunya itu ada Pak Dr. Insinyur Edi Jamal Tuheteru, STMT ASEAN Engineering. Berikut ini pertama ada pendahuluan, yaitu wilayah pertambangan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Penetapannya harus dilakukan secara terencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pemanfaatan sumber daya alam berjalan optimal, berkelanjutan, serta memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagai negara kaya yang akan sumber daya mineral dan batu bara, Indonesia perlu pengaturan wilayah pertambangan yang jelas untuk menyumbangkan kontribusi ekonomi dengan potensi dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang wilayah pertambangan sebagai dasar hukum dalam penataan wilayah pertambangan yang diselaras dengan Rencana Tata Ruang dan Pembangunan Nasional. Untuk yang pertama ini ada wilayah pertambangan. Itu penempatan wilayah pertambangan ini menjadi landasan bagi penerbitan usaha pertambangan tanpa adanya penetapan wilayah. Kegiatan pertambangan tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran regulasi. Wilayah yang memiliki potensi mineral dan batu bara. Wilayah pemerintah merupakan area yang secara geologi memiliki kandungan mineral atau batu bara yang bernilai ekonomi. Potensi ini menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menentukan kelayakan suatu wilayah untuk dimanfaatkan melalui kegiatan pertambangan. Kemudian poin yang kedua itu ada ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Wilayah pertambangan ini tidak dapat ditetapkan secara sepihak, melainkan harus melalui keputusan resmi pemerintah. Penetapan ini memberikan legitimasi hukum terhadap wilayah yang dapat diusahakan dan mencegah aktivitas pertambangan ilegal. Yang ketiga itu ada mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan antar sektor. Dengan adanya wilayah pertambangan yang jelas, penggunaan lahan dapat diatur agar tidak berbenturan dengan sektor lain seperti kehutanan, pertanian, atau permukiman, sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Berikutnya ada pengaturan dalam PP Nomor 25 Tahun 2023. Eh, Pengaturan ini didasarkan oleh 3 poin ini, yaitu yang pertama ada data geologi dan potensi sumber daya. PP Nomor 25 Tahun 2023 menegaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan harus didukung oleh data geologi yang akurat untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya mineral dan batu bara. Yang kedua ada aspek teknis pertambangan. Aspek teknis seperti metode penambangan, kondisi lapangan, dan potensi risiko teknis menjadi pertimbangan penting agar kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan secara aman dan efisien. Kemudian ada rencana tata ruang wilayah. Wilayah pertambangan harus sejalan dengan rencana tata ruang agar tidak bertentangan dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan, khususnya pada kawasan lindung dan kawasan strategis lainnya. Berikutnya ada peran pemerintah. Pemerintah pusat tersebut memiliki kewenangan utama dalam menetapkan wilayah pertambangan dengan guna menjaga konsistensi kebijakan pertambangan secara nasional. Penguatan peran pemerintah pusat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan serta mencegah terjadinya perbedaan kebijakan antar daerah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kewenangan yang terpusat, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan wilayah pertambangan dilakukan sesuai dengan kepentingan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peran pemerintah juga mencerminkan fungsi negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam sebagai aset strategis nasional. Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Berikutnya ada implikasi dari peraturan tersebut. Wilayah pertambangan yang direncanakan dengan baik menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berikut ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pengaturan wilayah pertambangan memberikan kejelasan mengenai lokasi usaha pertambangan sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara terarah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang dengan sektor lainnya. Kedua itu ada mengurangi potensi konflik lahan dengan masyarakat. Penetapan wilayah ini yang jelas membantu mencegah terjadinya sengketa lahan antar perusahaan pertambangan dan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Karena batas-batas area usaha telah ditetapkan secara resmi dan memiliki kepastian hukum. Yang ketiga ada mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan adanya wilayah pertambangan yang jelas, perusahaan memiliki acuan yang pasti dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Berikut ini ada kesimpulan. Wilayah pertambangan merupakan elemen kunci dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan menjadi dasar bagi seluruh kegiatan pertambangan dan berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum serta keteraturan pemanfaatan ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 menjadi landasan hukum utama dalam penataan wilayah pertambangan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan kebijakan pembangunan nasional. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan adanya peraturan wilayah pertambangan yang jelas dan terencana, kegiatan pertambangan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Berikut ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini dan makalah. Sekian dari saya, jika ada salah kata maupun kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.